Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin pada channel Buya Pasaman Timur dalam Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Hadirin pemirsa sekalian yang masih setia dan selalu menyaksikan tayangan-tayangan dari channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, terima kasih atas segala dukungan doanya sehingga kami masih bisa mempersembahkan tayangan-tayangan yang bermuatan tausiah keilmuan juga wawasan dalam hakikat dan ma'rifatullah. Untuk saat ini kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan beliau tentang hal yang akan kita hadapi sehubungan dengan Ramadan yang sebentar lagi akan kita bermujahadah dalam mendekatkan diri maupun dalam mensucikan diri di bulan yang penuh kemuliaan ini. Baiklah, kita mulai saja jakaro kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Syukur luar biasa sekali di kesempatan-kesempatan kali ini. Dan sepertinya dari kajian-kajian yang selama ini Buya sampaikan dan Buya bimbing kepada kami itu nyambung sekali, seperti sedang dipersiapkan untuk Ramadan gitu, Buya. Insyaallah. Karena semuanya itu akan sangkut berkaitan dengan sholat itu sendiri. Di kesempatan kali ini, Buya, saya ingin mempertanyakan kembali mengenai perihal mensucikan diri ini di dalam Ramadan. Adakah kaitan suci ini atau mensucikan ini dengan mensucikan kodrat-kodrat Allah pada diri selama di Ramadan ini, Buya? Mohon petunjuknya, Buya. Iya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memang mempersiapkan umat-umat Allah, umatnya Rasulullah dalam menghadapi perintah Allah yang paling akbar. Kenapa dibilang paling akbar? Ini adalah bulan yang paling dimuliakan dari 1000 bulan. Artinya, untuk menghadapi perperangan melawan hawa nafsu ini, ini memang membutuhkan ilmu yang sangat tepat sasaran. Kenapa? Kita ini kalau dalam istilah orang, pukulan yang tidak boleh dibalas. Dipukul tapi nggak membalas. Nggak boleh dibalas. Artinya apa? Kita diserang dengan ujian, tapi tidak boleh melawan ujian itu dengan cara kita. Nah, jadi kita melawan dengan cara membesarkan kodrat Allah pada diri dengan mensucikan. Kenapa? Untuk menghadapi perperangan jihad ini, itu adalah diwujudkan lambang dan judul pertempurannya adalah suci. Nah, judulnya bulan suci, bulan penuh rahmat. Artinya kita menghadapinya dengan kekuatan kesucian Allah. Tetapi pemain daripada acara ini sudah ketahuan. Pemainnya adalah diri fitrah. Oh, begitu. Nah, buktinya apa? Itu nanti di Idul Fitri, kita sudah mengebiarkan kemenangan diri fitrah. 7 sifat yang menjadikan 7 takbir pada Lebaran. Jadi itu yang kenapa di takbir sholat itu 7, ya? Iya, itu kemenangan dari fitrah. 7 itu lambang sifat, jumlah sifat Allah. Ternyata memang sifat Allah ini berhasil mengalahkan serangan daripada 3 kodrat yang paling berbahaya, induk-induk dosa.
atau dikatakan induk hadas itu. Iya. So. Nah, kenapa? Kita khawatirkan kodrat Allah yang ada di diri manusia ini dengan tingkat 3 makom. Pertama adalah qadarullah. Qadarullah itu adanya semua di kolbi. Baik itu zat, baik itu batin, baik itu nur, baik itu sir, baik itu wujud. Semua dalam batin. Kolbi. Ini qadarullah yang akan menerima daripada Lailatul Qadar adalah qadarullah tadi yang akan mewujud kepada kaharullah dan kamarullah. Jadi begitu tajalinya, Bu ya? Tajali dia. Mana kaharullah? Inilah hidup rohani. So. Mana kamarullah? Inilah kehidupan jasmani akal semua. Itu makom-makomnya Allah. Kalau qadarullahnya sudah melemah, Al-Quran di dalam diri itu sudah melemah. Apa yang dikatakan dalam Quran? Kalau umpamanya batin dalam kolbi, ini salah satu ya umpamanya. Al-An'am pada Al-Quran. Nur pada kolbi, An-Nur pada Al-Quran. Dan semuanya ada di dalam itu. Jadi dalam rangka itulah kita mensucikan kodrat Allah ini. Yang membuat 3 kadar ini seimbang. Dan tidak bisa, kalau umpamanya kamarullah, itu tingkat ibadah puasanya menahan haus dan lapar. Seperti mengorbankan diri. Nah, kalau kaharullah, dia tidak tahan melihat segala sesuatu yang bersifat nafsu. Itu iman. Kalau kamarullah tadi akal. Yang qadarullah adalah kodrat. Nah, kodrat ini tingkatnya hadas. Kalau kaharullah tadi itu segala amal. Amal baik, amal buruk. Tapi izin, Bu ya, kaitannya hadas-hadas besar ini, yang munafik, musyrik, dan kafir ini ke dalam batin ini berangkat dari mana biasa, Bu ya? Begini. Kalau di hakikatnya gitu, Bu ya? Iya. Kalau yang dikatakan kafir itu, kalau di jalan ibadah bukan menyembah berhala, tapi kafir ini di dalam ibadah sifatnya kafir sindik, menyekutukan Allah dengan batin atau dengan hakikat, mengamalkan suatu ilmu yang tidak datang daripada Allah. Contoh bid'alihi marifatul haq fil ilmi. Ilmu yang benar itu adalah ilmu yang datang dari ayat-ayatku, dalilku. Ternyata ini datang dari segala penjuru. Mengikuti pemahaman nenek moyang, mengikuti pemahaman orang-orang pintar, menetapkan keimaman. Contoh kita belajar kepada Imam Hanafi. Ini Hanafinya yang dijadikan. Bukan pelajaran hikmahnya. Tapi mewujudkan kehanafian itu dalam sholat. Nah itu sudah kafir sindik. Bukan ilmunya. Benar. Dan sebagainya macamnya itu di kadarnya, kadarullahnya. Salah. Izin lagi nih, Bu ya. Dan kaitannya dengan alam, kalaulah ini pembersihan alam. Yang dimaksud pembersihan alam di sini seperti yang pernah Buya sampaikan. Apakah halnya alam yang dilihat ini atau ke alam diri, Buya? Mohon petunjuk, Buya. Semua sama. Di dalam bulan ini, Ramadan. Itu sama. Kenapa? Yang menjadi alam nyata ini adalah kodrat Allah semata. Al-Quran yang membuat alam. Lau mahfuznya alam. Lau mahfuznya Allah baru alam diri. Kalau lau mahfuznya alam, ya alam nyata ini dengan segala isinya. Dan ini bisa merusak paham.
bisanya merusak paham bagaimana Buya nih? Nah, kenapa tidak? Keajaiban Allah sangat banyak di alam ini. Dan itu ujian. Oh iya. Paham. Nah, salah satu umpamanya asap kemenyan. Iya. Ya kan? Kalau kita mau hajat, doa atau suatu hajat, kalau tidak ada kemenyan bisa hajat tuh nggak jadi. Nah, ini kan sudah ada sifat kemunafikan. Sholatnya nggak tanggung-tanggung, tapi memandikan keris tidak lupa di malam Jumat. Oh, ke sana maksudnya ya. Sholat maghribnya kusuk, sholat isyanya tunda-tunda. Ini munafik. Nah, sifat itu datang lagi. Itu menuju iman. Oh, gitu ya, Buya. Ini kan yang sering Buya sampaikan, beramal beribadah tanpa ilmu maka amal ibadah itu kan dikembalikan, Buya. Iya. Nah, di sini pentingnya kita mengkaji dari diri yang disucikan ini. Apakah ini akan berdampak langsung ke kodrat-kodrat Allah pada diri, atau ini memang hanya sebatas di dalam bulan Ramadan ini, Bu ya, di dalam bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan ini bukan awal bulan atau akhir bulan. Ini adalah bulan penentu. Bulan di mana ibarat HP harus dicas. Kolbi itu harus diturunkan Al-Quran ke situ. Itulah kodratnya semata. Karena manusia itu maujud daripada Al-Quran yang bernyawa. Iya. Makanya Al-Qadar. Inilah yang menjadi dikatakan Lailatul Qadar. Iya. Jadi datangnya kadarnya, wahyunya Allah yang disebut kadarullah tadi. Iya, insyaallah ya. Lalu kembali ke kaitan mensucikan kadar-kadar Allah pada diri. Yang tadi Buya sampaikan antara batin, nur dan sir, Buya. Ini lebih mengarah kemana, Buya? Kalau saya melihatnya ada di sini makna 17 yang belum diartikan, karena setiap 17 Ramadan itu banyak yang menyatakan bahwa itulah turunnya Al-Quran. Adakah kaitannya dengan yang tadi Buya sampaikan mengenai di awal membersihkan kodrat-kodrat antara batin, sir dan nur, Buya? Adakah kesana kaitannya, Buya? Jadi dikatakan nuzul Quran pada 17 Ramadan itu hakikat sholat Sa'adiyah. Nilainya Sa'adiyah itu tidak langsung. Ya, kodratnya sholat tapi Sa'adiyah. Nah itu. Jadi bukti Sa'adiyahnya apa? Yaitu kodrat sholat Sa'adiyah itu adalah diri kita. Kodrat Al-Quran yang ada pada wujud diri ini tadi. Inilah yang harus disucikan. Sehingga turunlah wahyunya kepada kolbi kita. Ini yang nuzul Quran tadi. Membersihkan hati. Di hati itu kan, di kolbi itu bukan kolbu. Kan gitu. Nah, kolbi mukmini baitullah. Kolbi hati orang yang mukmin itu rumahnya Allah. Nah, bukan kolbu. Kolbi, Buya. Kolbi. Kalau kolbu itu beda. Oh iya. Nah, gitu. Insyaallah, Buya. Ada yang terkadang kita memahaminya berbeda, Buya. Seperti yang tadi Buya sampaikan mengenai diri Pitro. Ini sebenarnya diri Pitro ini yang seperti apa, Buya? Biar jelas nih, Buya. Diri fitrah itu diri yang dititipkan, yang akan diambil lagi. Oh, ya. Iya. Gitu. Diri yang dititipkan dan kalau dalam bahasa amaliyahnya diri yang diwariskan. Makanya manusia itu pewaris para nabi. Oh iya. Kodrat manusia itu pewaris. Iya. Nah, pewarisnya setelah pernah kita kaji dalam belajar ilmu tauhid. Iya. Perwarisan Adam nurani pada jasad, perwarisan Muhammad zatnya Allah rohani bagi diri, berwarisnya Allah dalam batin wujud nyawa pada diri. Nah, 3 kodrat ini belum dikatakan dia ini sebuah wujud, tapi masih kodrat. Kita butuh 7 lagi, yaitu bersifatnya Allah dengan sifatnya sendiri.
ini barulah dinamakan sebuah maujud. Maujud inilah yang harus selalu dikatakan diri fitrah. Iya. Nah, ini yang dikatakan fanafilah tadi. Nanti datanglah 7 sifat Allah dengan kodrat al-hakullahnya. Oh begitu. Barulah dia maujud ke dalam makom yang 3 ini. Ke dalam makom batin, ke dalam makom zat, dan ke dalam makom nur. Barulah hayat sebuah wujud yang dinamakan tajalli al-fatihah itu tadi. Itu makanya 7 al-fatihah itu. Fatihatun nasun. Itu gejolak diri, gejolak Allah pada bersifat pada diri. Jadi yang Buya sampaikan di tausiah Buya kemarin ini, itu satu persatu ini Buya, dari dari batin, nur, sama sir, lalu ke 7 sifat ini Buya, yang harus dibersihkan satu-satu. Bukan sudah jadi wujud Buya? Bukan, satu-satu dibersihkan. Sampailah dia menjadi sebuah maujud diri yang hak. Kenapa? Kalau diri yang hak ini, kita sudah pernah bacakan hadits qudsinya. Allah wal haqq. Al-haqqullah wal haqq la batila. Allah itu berdiri pada diri yang hak, yang tidak tersentuh oleh kebatilan. Jangankan berupa hadas, niat pun tidak bisa. Niat batil. Nah, inilah yang harus didirikan sehingga tidak ada tempat hadas-hadas itu lagi dalam diri kita. Penuh dengan itu semua. Jadi disitulah kita bisa menghadapi serangan-serangan ini Bu ya. Nah, fokus kita di situ. Ya. Buktinya apa? Kalau soal jasmani Allah sudah tanggung jawab. Kalau dia puasa, dia tidak akan sakit, tidak makan. Ya, benar-benar. Nah, diperiksa ke dokter dia akan bagus. Seringnya mendengar seperti itu. Iya. Jangankan sakit perut nggak makan, sakit gigi aja bisa hilang. Iya, benar ya. Tapi kalau soal rohani, ini tuntutannya harus berada pada bulan suci. Masa dan keadaan yang suci. Mensucikan keadaan ini, mengalahkan kebatilan, ini adalah tugas pokok. Rupanya kenapa sering banyak yang menganjurkan di bulan-bulan ini bicara amal ya Bu ya. Ini saya melihat dari sisi amalia gitu, banyak membaca Al-Quran. Ternyata kalau dilihat dari sisi hakikatnya memang bulan ibadah Bu ya, bukan hanya amal ternyata. Amaliyah itu ibarat sholat. Dia mengikut aja. Dan itulah salah satu syariat itu pentingnya. Pembuktian. Mas, apakah sudah benar hakikat diri kita? Apakah sudah benar makrifat diri kita? Apakah memang kodrat Allah ini sudah benar mewujud pada diri? Nanti syariat akan berbicara. Yang terlihat dari syariatnya itu. Iya. Dari zohirnya. Makanya syariat ini atau jasad ini dikatakan si baharunya Allah. Si baharu itu yang merasakan, yang menanggung. Benar-benar ya. Nah, apakah ia benar pensaksian itu lebih berkuasa daripada penglihatan? Kita buktikan di Ramadan ini. Kalau memang dia menyaksikan apa yang diperlihatkan Allah, sehingga lupa dia, tambah ada kodrat Allah yang menjamin kekuatan dirinya, maka dia tidak akan merasakan apa-apa. Biasa aja. Misalkan kayak hari-hari biasa. Sekarang mana tinggi nilai daripada sifat Rahmadan daripada Rahmadini? Ya kan? Rahmadini. Nah, dinnya ini mutlak hakikat Allah semata, diuji oleh Rahmadan, hakikat alam. Logikanya tidak harus jadi masalah. Yang jadi masalah kenyamanan itu terusik, yaitu kenyamanan berdunia.
Oh iya. Benar. Ya? Benar. Kenyamanan berdunia. Iya. Tapi jangan takut kehilangan. Karena kalau kita di jalan Allah ini, semua sudah diperhitungkan. Umpama, karena kita puasa, terlambat terus masuk kantor. Iya. Atau terlambat pergi ke pasar. Iya. Itu penderitaan siapa? Amaliyah. Oh, kalau kita nggak mau seperti itu, tingkatkan pengetahuan kita. Iya. Salam ya. Ya, mau digeser jam kantor jam 10 pagi masuk. Kalau memang dasar iman kita ke situ, bukan iman kepada Allah, Iya. nggak bakal membawa perubahan. Iya benar. Iya kan? Benar. Nah, harusnya kita berbangga. Terasa keislaman kita kena berhadapan dengan perut. Dengan perut. Iya. Paling tidak harus berpikir seperti itu. Amaliyahnya. Tapi bagi ilmu, orang yang berilmu, ini adalah peluang besar untuk bertaharoh. Iya. Mentaharohkan diri. Mandinya mandi taubat. Iya. Wuduknya hakikat. Sholatnya hakikat. Penjagaan dirinya adalah hakikat. Iya. Iya kan? Di momen yang apa ya? Yang ditunggu-tunggu ya begini. Iya. Pas di bulan yang suci lagi. Itu dia. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Mulai terbuka sedikit demi sedikit pemahaman hakikat dari Ramadan. Bagaimana kita menghadapi Ramadan yang sesungguhnya dalam hakikat pada diri ini, Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi saya rasa tidak suatu alasan buat kita tidak melaksanakan puasa. Iya. Yang dikatakan orang yang bersifat musafir, itu bukan hanya naik mobil jarak jauh. Itu gimana tuh, Bu ya? Ada juga orang yang lagi mujahadah wal mujahidi. Itu termasuk ya, Bu ya? Itu termasuk. Iya. Itu termasuk perjalanan daripada sifat musafir. Kalau yang mujahadah ini mungkin lebih ke ruhaninya, Bu. Iya, dua perkara. Ada mujahadah jasmani, Iya. ada mujahadah rohani. Iya. Itu. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Mungkin karena waktu juga nih, Bu ya. Insyaallah. Alhamdulillah walaupun secara perlahan tapi insyaallah bisa dipahami, Bu ya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi dan sebenarnya apa hakikat dari Ramadan dalam rangka mensucikan ini, sucikan apa yang disucikan. Untuk itu di akhir mujakarah ini, Bu ya, seperti biasa saya ingin mendengarkan petua dan nasihat, Bu ya. Insyaallah. Disinilah saatnya kita mencapai hayyalah falah tadi. Capailah kemenangan. Ternyata terbukti di sini. Dan seluruh amalan amal kaji tauhid yang kita mulai dari awal di YouTube Buya Pasaman Timur itu, ternyata hidup dipakai, mati ditumpangi. Ya, ternyata di ibadah terbukti kebenaran kajian ini. Iya, benar ya. Nah, jadi kita tidak memuliakan sesuatu melainkan apapun kajinya syahadat ahadah ahad. Itu menuju Tuhan yang satu dengan diri yang satu. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu ya. Amin, insyaallah. Demikianlah tadi para pemirsa dan jemaah di berbagai wilayah yang masih setia dan selalu menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Yang baru saja kita saksikan bersama mujakarah saya dengan Guru Mursyid perihal mengenai kesucian dan apa yang disucikan di dalam atau selama bulan Ramadan ini. Semoga apa yang tadi Guru Mursyid kita sampaikan menjadi penambahan wawasan dan keilmuan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam beribadah
beramal dan beribadah pada yang hak. Baiklah, kiranya demikian tayangan Mujakarah kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.